Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah, rahmat hidayah inayah, sehingga kita dapat bersama-sama di ruang kesehatan Radio Silaturahim yang mudah-mudahan menjadikan kita insan yang benar-benar dapat menjaga kesehatan lahir dan batin. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Amin. Hari ini kita kedatangan dokter yang sungguh sangat spesialis, jauh nih ya. Dr. Bobby Faisal, SPAK MHum FIPM, Fellowship of International Pain Management. Luar biasa. Beliau sudah ada di ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Suaranya? Ya, mikrofonnya, Dok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengar suara saya, Mbak Nuning? Kedengaran. Cuman gambarnya Mbak Nuning nggak ada. Nggak apa-apa. Yang penting gambar dokter. Masya Allah. Iya, Mbak Nuning. Jadi, ikhwan akhwat, sebelum disampaikan terkait dengan materi kita, Dr. Bobby Faisal ini cukup jauh tempatnya, ada di Solo ya, di klinik nyeri lutut, stroke dan tulang belakang Pain Center di Jalan Pratidina nomor 7, Kepuh Tauhudan, Colomadu, Karanganyar, Solo. Jauh tapi beruntung sekali kita bisa menyimak apa yang akan beliau paparkan. Tahu gak sih, stroke tuh bisa dicegah. Nah, itulah yang jadi pilihan bahasan kita. Silahkan, Dok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi para pemirsa radio dan program Rasil lainnya, baik di media sosial maupun dimanapun yang bisa menjangkau siaran kita pada hari ini. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Dan mudah-mudahan suara saya ataupun gambaran saya bagi yang melihat daripada media sosial ini bisa diterima dengan baik. Dan tidak lupa juga kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih kasih kita kesehatan, kesempatan dan segala macamnya. Terutama ya yang mau kita bahas hari ini, bahwasanya stroke dapat dicegah. Mudah-mudahan itu juga karunia daripada Allah Ta'ala, bahwasanya kita tidak terkena stroke, kan seperti itu. Jadi sebagaimana mungkin bukan lagi hal yang baru bahwa stroke itu adalah suatu keadaan yang hari-hari ini memang cukup sering dibandingkan kalau barangkali ada para pendengar atau pemirsa Rasil yang udah hidup sejak tahun-tahun di bawah 90-an ya. Dulu juga ada gitu, tapi nggak sebanyak sekarang kayaknya. Atau mungkin dulu karena belum ada medsos jadi tidak terdata seperti itu. Namun stroke ini, atau sebetulnya stroke ini kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah gangguan pembuluh darah otak, gangguan peredaran pembuluh darah otak ya. Jadi sudah sama-sama kita ketahui, orang kalau cerita tentang stroke, maka yang pertama kali dia akan pikirkan, yang terlintas dalam benak dia adalah kelumpuhan. Sebenarnya stroke itu tidak harus manifestasinya itu lumpuh seperti itu, karena ada suatu
gejala-gejala juga daripada gangguan pembuluh darah otak yang dia itu bukan dominan masalahnya di kelumpuhan atau gangguan motorik, atau kita sering bilangnya hemiparesis ya, seperti itu, lumpuh setengah begitu kan. Karena stroke sendiri sebetulnya hanyalah kumpulan gejala klinis akibat daripada gangguan peredaran darah di otak. Nah, sebelum kita sampai kepada materi bahwasannya stroke dapat dicegah, karena mencegah stroke ini saudara sekalian itu akan jauh lebih mudah dan lebih murah. Nah, ini mungkin kalau yang tak percaya bisa lah ditanyakan sama orang yang sedang mengurus orang stroke. Alangkah mahalnya biaya untuk mengurusi orang stroke itu. Seperti itu. Dia harus menyediakan berbagai macam fasilitas, baik itu perawatannya di fasilitas pelayanan kesehatan atau afternya, sesudahnya pasca stroke, yaitu perawatan mandiri di tempat ataupun di rumah atau di mana daripada si pasien stroke atau penderita stroke atau keluarga yang stroke ini berada. Seringkali juga melibatkan nanti perawatan mandiri yang sifatnya seumur hidup. Nah, masalahnya adalah hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini juga ini kita berada pada keadaan di mana suasana kehidupan itu berbeda daripada mungkin tahun-tahun 80-an ke bawah, 90-an ke bawah. Hari ini banyak yang nafsi-nafsi. Ya kan, kalau orang di Jakarta ini bilang siapa lu siapa gue kan begitu. Bahkan kadang dari keluarga sendiri atau anaknya malas kan kadang ngurusin orang stroke, apalagi kalau stroke-nya parah. Sudah dia kencing buang air besar nanti di tempat tidur. Nah, ini tentu kan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak biaya. Jadi atas dasar kepentingan ini, saya ingin mengajak kita semua yang dapat menyaksikan baik secara langsung maupun nanti bisa diputar ulang di channel YouTube-nya Rasil ya, berulang-ulang bisa kita ulang ya, supaya ini menjadi meresap ke dalam jiwa kita bahwasannya seharusnya hal yang nanti bisa membuat banyak keluar biaya, banyak keluar tenaga, banyak keluar air mata juga ya, karena mengurus orang stroke ini seringkali juga nanti bikin depresi yang ngurus, berurai air mata, cuman berurai air mata nanti tentu tidaklah di depan orang yang stroke, tapi nanti ketika dia curhat di medsos ya, kok zaman sekarang medsos kok jadi curhat ke tetangga atau ke mertua kan gitu. Ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau kita bisa mengenal tanda-tanda yang awal daripada adanya gangguan pembuluh darah di otak. Secara overview, saya ingin menyampaikan kembali yang mungkin juga kita banyak yang sudah tahu di masyarakat, bahwasannya stroke itu terjadinya itu selalu mendadak. Makanya memang salah satu bagian potongan frase kalimat daripada definisi stroke adalah gangguan pembuluh darah otak GPDO yang terjadi onsetnya itu mendadak. Stroke sendiri hadirin, kalau Anda suka pertandingan tinju, apalagi zaman dulu yang punya TV nggak semua yang Mbak Nunin, ya kan? Hanya hari Minggu aja nongkrongnya rame-rame satu RT gitu kan, di rumah satu orang. Itu kan kalau kita masih ingat, orang-orang yang hidup tahun 80-90-an masih mana ada TVRI, itu ketika seseorang petinju meninju lawannya itu, terus dengan pukulannya itu masuk telak, itu kalau kita bisa ingat, komentator itu tentu pakai bahasa Inggris. Komentator akan bilang he's got stroke on his face gitu. Jadi stroke itu adalah sesuatu pukulan yang sifatnya telak. Nah, kenapa di dalam masalah penyakit ini juga dinamakan stroke? Karena itu kejadiannya itu seperti Anda ini membilangkan, bahasa kiasannya itu rasanya kalau orang stroke yang mungkin masih bisa bicara, masih ingat dia macam mana dia kena gejala stroke, silahkan telepon. Betul nggak yang saya bilang? Itu kaget. Kagetnya apa? Karena contoh saja misalnya dianya tidur nggak apa-apa, begitu bangun dia udah yang nggak bisa menggerakkan setengah badannya atau tangannya atau kakinya. Untuk memanggil-manggil orang dari dalam kamarnya juga tiba-tiba dia akan kesulitan, ya, karena bisa mendadak lemas separuh tubuh. Mau manggil orang tiba-tiba mendadak bicara pelo atau tidak bisa bicara, ya kan? Mendadak minum seperti anak bayi nanti keluar lagi begitu, seperti itu. Atau mendadak kesemutan separuh tubuh, atau tidak separuh tubuh. Banyak kok yang pasien-pasien kita itu
Kalau dia bisa ngasih tahu, bisa ingat waktu kena serangan itu mendadaknya apa? Cuman ada kesemutan aja sebelah muka, kadang di sekitar bibir saja begitu. Nah, jadi tidak selama stroke itu sesuai dengan, ya memang porsi terbanyak tentu, karena itu gampang dilihat kan, kalau orang lumpuh kan gampang dilihat dari luar aja dengan mata telanjang. Tapi banyak juga keluhan-keluhan stroke itu, misalnya ya dari sisi motorik apa semuanya masih bisa, nyetir mobil sendiri, nyapu sendiri masih bisa, tapi orangnya berubah jadi pelupa, ngomong diulang-ulang, barusan dia cerita tentang satu permasalahan, habis itu dia diam, nanti habis itu dia cerita lagi dengan kalimat yang sama, diulang-ulang, atau dia nge-WA bolak-balik kalimatnya itu aja, tapi motorik pergerakan semuanya oke. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang sering juga tidak diketahui karena tidak diperhatikan. Kita kalau diperhatikan, dia akan kelihatan ada sesuatu yang aneh. Seperti itu. Nah, hadirin sekalian, ketika terjadi gangguan peredaran darah otak, ya, maka memang secara konvensional perbaikan untuk gangguan peredaran darah otak itu atau stroke itu, ini setelah kita terlebih dahulu membagi ya, ada stroke yang namanya stroke hemoragik ya, karena pecahnya pembuluh darah otak ya, sehingga keluar darah itu dari pembuluh darah ke jaringan ya, ke jaringan otak, parenkim otak. Ada lagi yang stroke non hemoragik ya, SNH biasanya kan, kalau Anda masih ingat mungkin yang ditulis dokter di status Anda SNH gitu. Alas kan nulisnya panjang-panjang SNH, udah tahu kita. Stroke non hemoragik berarti stroke yang sifatnya non perdarahan, atau disebut juga stroke yang berasal dari masalah sumbatan pada pembuluh darah yang ke otak ya, baik yang berasal daripada karotis itu yang dari leher ya, kita punya semua. Kalau sering nonton film vampir kan selalu yang diincar sini leher. Nah, begitu. Ataupun sebetulnya yang juga sering kita tidak tahu, dari belakang sini, dari leher itu, dari cervical, itu bisa juga ada peredaran darah yang ke otak. Nah, ini nanti sambungannya kepada kalau kita masalah misalnya saraf kejepit di leher. Nah, itu jangan main-main. Karena nanti bisa berurusan juga dengan gangguan pembuluh darah otak, karena dari belakang itu ada peredaran darah ke kepala, atau disebut juga stroke iskemik. Iskemik itu artinya stroke yang diakibatkan penyumbatan itu sehingga otak mengalami hipoperfusi. Otak juga perlu oksigen. Kalau itu bermasalah, Anda punya waktu dari beberapa menit sampai 3 sampai 6 jam golden period untuk membuka sumbatan itu. Otherwise, kalau tidak, maka akan terjadi manifestasi klinis, yaitu dia tadi tergantung di mana letak kerusakan otak. Otak itu kita harus bayangkan dia adalah sebagai sesuatu sirkuit yang sifatnya itu sangat saling terintegrasi, integrated circuit IC. Ini orang-orang teknik ya, kayak Mas Ondin ya pasti tahu. Dulu kalau di bidang elektronika ada IC, integrated circuit. Yang paling rumit daripada tubuh manusia semuanya rumit. Kalau dia nggak rumit, udah bisa dibuat Elon Musk artificial intelligence-nya. Nyatanya tak bisa. Bahwasannya memang itu adalah sebuah integrated circuit. Anda tahu sirkuit Mandalika tahu? Gitu kan. Itu kan nggak bisa salah satu ada tikungan atau sesuatu salah satu belokan ada masalah. Kenapa? Karena akan mempengaruhi keseluruhan sirkuit. Sama, otak juga begitu. Ketika dia kena pada salah satu bagian, maka di situ bagian itu akan rusak. Nah, bagian itu mengatur apa fungsinya? Tapi apakah cuma fungsi itu saja yang kena? Tidak. Bagian lain juga akan terimbas. Karena dia sebuah integrated circuit. Oke. Lalu tentu Anda bertanya, ya, kalau kena stroke bagaimana dok? Masih bisa sembuh? Tergantung pertanyaannya. Kerusakan otaknya seberapa luas? Anda kena stroke yang keberapa kali? Ataupun sekali kena tapi langsung luas? Atau sekali kena adalah bagian otak yang cukup vital fungsinya di dalam mengatur domain pemerintahan yang akan diaturnya daripada suatu sistem kehidupan badan Anda. Atau mungkin bukan kehidupan badaniah yang kenanya, tapi kehidupan sistem psikologis. Tadi saya bilang, dia motoriknya oke, sensoriknya oke,
masih bisa marah-marah sama kita gitu, masih bisa nyupir mobil sendiri, ngitung duit, oh kurang 1.000 perak aja dia masih tahu gitu. Tapi itu dia tadi, nanti apa dia baru ngomong tiba-tiba lupa, nanti beberapa menit kemudian diulanginya lagi. Tapi nggak kelihatan kan, ke lumpuhnya nggak ada, nggak nyeret, nggak jalan pun mereng, bahu jatuh gitu. Megang segala macam, jangankan cuma megang kelas, megang setir satu tangan kan masih bisa. Saya pernah Noneng berjumpa di di Malaysia, di Kuala Lumpur itu sama di Pulau Penang. Itu saya manggil Grab, ya, itu supirnya itu ternyata stroke setengah badan. Seperti itu ya. Rupanya tapi tidak menghalangi dia untuk narik ojek online, ya, taksi online. Yang mobil bukan yang motor nggak ada tuh di Malaysia, deh cuma yang mobil. Dan dia masih bagus koordinasinya. Tapi dia stroke gitu. Taunya dari mana? Karena ketika dapat supirnya dia di aplikasi handphone, itu ada pengumuman dari pihak ininya, pihak Grabnya, bahwasanya ini adalah penderita itu tadi apa namanya? Kalau di bahasa Indonesia dia pakai bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan ya memang apa namanya paralyzed, your driver paralyzed gitu. Tapi ternyata dia masih bisa aktif dan bagus cara dia membawa mobil itu gitu. Kita sebagai penumpang ya nggak merasa was-was seperti itu. Nah tentu ini karena memang ditunjang oleh tata laksana di mana mulai dari dia kena stroke sampai after care-nya itu juga bagus kan begitu. Nah di samping itu memang awareness sehingga tidak timbul komplikasi yang parah after stroke itu juga memang sangat-sangat dipedulikan. Nah mungkin ini yang perlu kita perbaiki kalau di negara kita ini kan, NKRI. Nah yang perlu Anda ketahui bahwasannya stroke itu dapat dicegah ya apabila Anda itu mengenali bahwasannya stroke itu tidak pernah terjadi sendiri. Ya, terlebih dahulu udah lama Anda itu pasti akan menderita masalah di tekanan darah. Ya. Terlebih dahulu Anda itu mungkin pernah lama menderita kencing manis atau diabetes, atau bahkan dua-duanya yang sering pun, tekanan darah tinggi juga, kencing manis juga. Ataupun Anda memang udah punya masalah jantung, kan seperti itu. Anda udah kateter jantung, memang ada penyumbatan, Anda sudah ekokardiografi, ejection fraction EF, daripada hasil ekokardiografi Anda memang buruk, di bawah 50%, tinggal kan begitu. Atau Anda itu juga adalah penderita obesitas, ya, obesitasnya yang barangkali juga obesitas yang berat, ya. Lalu Anda juga sebelumnya adalah orang-orang yang malas berolahraga begitu. Bangun subuh aja malas ya kan, bangun subuh ya malas. Itu bisa cuma Idul Fitri sama Idul Adha doang bangun subuhnya. Nah, seperti itu. Lalu kebiasaan mulai dari apa yang sering kita lihat, merokok, habis itu sekarang udah naik lagi, bukan itu saja, dugem ya. Habis itu makanya nanti ada pergeseran umur. Kalau dulu dia umur dewasa ke atas ya, kilometer usia 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, sekarang tidak. Yang 20 belasan pun ada stroke. Gaya hidup. Dan sekarang kan misalnya yang terkena minuman-minuman beralkohol, ya kan, atau obat-obatan, itu kan bukan cuma golongan lansia. Masuk ke dunia gemerlap juga kan, mulai dari muda sampai lansia begitu pada alumni reuni di situ. Nah tentu ini semua gaya-gaya hidup yang seperti ini, dia sangat menunjang sekali terjadinya gangguan pembuluh darah otak. Lalu yang juga sering tidak terlalu diacuhkan ya, sering diacuhkan adalah ternyata kita tuh sering misalnya ada gangguan tidur misalnya susah tidur,
tidur ngorok. Ini kan dianggap sepele, sering ngantuk, sleepy di siang hari ya kan. Nah, orang bilang, udah cepat tua, katanya begitu kan. Padahal usianya masih muda. Lalu yang juga sering juga yang harus diwaspadai, kalau kita tuh sering migrain tuh sakit kepala sebelah, itu juga, atau sering vertigo, vertigo itu kalau dulu bahasanya ya 7 keliling atau ada gempa. Jadi gempa lokal aja, Anda aja yang merasakan gempa gitu, orang lain enggak. Karena apa? Muter. Seperti orang naik kapal laut kena ombak. Lalu mudah lupa juga itu kan nggak dianggap sebagai sesuatu hal yang abnormal kalau di Indonesia. Nggak aware kan orang. Nah padahal salah satu gejala Anda mau kena stroke, salah satunya itu. Ada gangguan apa, mild cognitive impairment, itu terutama manifestasinya dengan mudah lupa, gangguan memori. Memori nanti kan terbagi 3, memori jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Anda pernah nggak ngelihat kalau orang stroke, dia nggak kenapa-napa, motorik apa semuanya. Tapi ya itu tadi, dia nanti hanya balik-balik kalimatnya ke situ-situ aja. Tapi yang diceritakan itu adalah memori-memori dulu. Dulu waktu saya gadis, itu kalau dia pakai kalimat gitu, anak cucu menantu pun udah mulai saling pandang-pandangan, cari alasan bagaimana supaya bisa keluar dari ruangan itu segera. Bosan, karena episodenya itu aja, nggak pernah sampai di end. Nanti dia diam, bisa diulanginya lagi. Dulu, nah ini semuanya juga berhubungan dengan peredaran darah di otak. Nah sebetulnya hal-hal lalu apalagi bisa sering orang mengeluh pada leher, ya tadi saya udah bilang. Karena nanti peredaran darah otak itu ada 2 sumber yang utama. Yang pertama dari karotis, pembuluh darah karotis yang di leher, yang berdenyut itu kalau nonton film vampir selalu di situ digigitnya. Satu lagi dari belakang, dari cervical, dari leher. Itu juga ada peredaran darah naik ke atas. Jadi jangan sepelekan juga kalau Anda punya masalah apa, gangguan karena misalnya saraf kejepit di leher, jangan disepelekan. Seringkali juga orang-orang yang mengeluh sakit kepala kronis seperti migrain, ternyata tanpa sengaja diketahui setelah pemeriksaan, mungkin sebetulnya bukan untuk kepalanya, tapi pada saat dia mengeluh pegal-pegal di leher, disolusi di scan yang merah di leher, ternyata memang ada masalah di leher, dan itu juga memiliki turut menyumbang masalah di otak seperti itu. Lalu mendadak bodoh. Benar, ini saya berusaha mencari kalimat yang nggak menyinggung, karena orang kita ini konon katanya perasaannya halus-halus, begitu kan. Lebih suka hal-hal yang tak benar asal disampaikannya itu santun daripada hal benar gitu. Ya, tapi memang yang nampak itu memang mendadak bodoh. Contohnya itu apa ya kita bilang, mungkin bahasa kita sehari-hari linglung. Yang padahal kita tahu dulunya itu adalah apa? Oh, dulu dia mungkin seorang dosen, seorang guru besar, atau seorang katakanlah manajer, seorang eksekutif muda gitu. Tapi beberapa hari belakangan kok tiba-tiba, tapi tentu orang-orang dekat atau yang sering berinteraksi yang biasanya aware, kok jadi mendadak bodoh gitu. Mendadak bodohnya itu inisiatif jadi tak ada, diajak ngomong nah itu semua seringkali kan lost, maksudnya nggak nggak dipedulikan begitu. Iya betul, nggak dipedulikan, bosan. Dan akhirnya ketika nanti kerusakan daripada peredaran darah otak itu semakin parah, nah terus kan akan terjadinya juga komplikasinya juga sistemik, masif, terstruktur, dan sistemik komplikasinya jadinya. Kenapa? Karena otak adalah bagian dari sistem saraf pusat. Otak dan tulang belakang, ya, saraf tulang belakang itu adalah 2 daripada bagian sistem saraf pusat. Tahu sendiri kalau pusat udah chaos kayak mana, ya daerah sibuk lah, banyak yang bingung, ada yang lumpuh, ada yang memerdekakan diri kan begitu. Nah tentu ini sebetulnya adalah hal-hal yang kalau kita itu aware, early warning sign, ya, itu adalah bisa dicegah. Kenapa? Karena nggak langsung sebetulnya. Misalnya kita ambil contoh stroke penyumbatan, dia nggak langsung itu nyumbat. Kalau ini lubang gitu, dia nggak langsung 100% nyumbat gitu, enggak. Itu melewati berapa tahun.
persennya itu nggak langsung itu. Kalaulah ini dianggap gorong-gorong, ya, yang awalnya mungkin masih bisa muat satu orang gitu, itu nggak bisa langsung ketutup dengan sampah, dengan sumbatan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ketika sudah tertutup sehingga mengakibatkan peredaran darah itu betul-betul sangat 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 terbatas, sangat terblok. Di situ baru ada manifestasi si stroke itu, rasanya itu tadi seperti ditonjok karena sifatnya mendadak. Tapi sebetulnya proses patogenesisnya terjadinya, apalagi yang kita bicarakan ini yang penyumbatan nih, itu tidak mendadak. Dan sebetulnya yang perdarahan juga pecahnya nggak mendadak. Orangnya biasanya juga udah bertahun-tahun darah tinggi. Oh, darah tinggian lu ya, kan ada istilah begitu kan Iya. ada kan istilah begitu. Nah, sebetulnya nggak sepenuhnya salah juga omongan-omongan di masyarakat itu. No, dia tuh orangnya darah tinggian lu gitu. Awas lu ntar pecah pecah atau apa. Ya memang benar, kenyataannya memang begitu. Ah, seperti itu. Lalu bagaimana bila Anda sudah terkena stroke? Yang pertama harus segera berobat. Kenapa? Karena stroke itu berhubungan dengan waktu. Yang ingin saya tegaskan kedua, yang tadi yang pertama bahwasannya stroke dapat dicegah kalau kita aware. Saya tadi sudah sebutkan gejala-gejalanya yang banyak di masyarakat dan mudah untuk dikenali. Sekurang-kurangnya Anda mengenali diri Anda sendiri. Ini kadang sama diri sendiri pun dia nggak kenal, apalagi kenal sama Tuhan. Apa gitu itu. Yang kedua, bahwasanya segera berobat bila ada salah satu daripada tanda yang akan saya sebutkan itu. Ya misalnya tadi, semua dimulai dari kata-kata mendadak. Mendadak bicara pelo, bahkan mendadak tidak bisa bicara. Ada loh Mbak, area di otak namanya area Broca, sebelah kiri, cuma satu. Jadi nggak bisa di cover yang kanan. Frontal depan, ya sebelah kiri. Itu namanya area bicara. Jadi ada orang kena stroke, ya mendadak itu dia nggak bisa bicara. Tapi bukan berarti dia nggak bisa bicara, paham ya Mbak? Maksudnya dulu dia bisa. Kalau kita tunjuk, ini siapa dia sebut, ini si Fulan, ini benda apa, ini duit, gitu. Ini nilai duitnya berapa, oh, tahu deh. Tapi nanti ada di mana ketika ditunjukkan suatu benda, kok tahu ini apa? Tahu, dia ngangguk. Tapi dia nggak bisa mengeluarkan, membentuk artikulasi kata-kata. Nah, kena misalnya area pembicaraan, area Broca. Jadi otak ini sudah ada mappingnya hadirin sekalian. Ya udah sejak lama itu, sejak Perang Dunia. Nama dokter yang memapping itu namanya Brodmann. Dibagi-bagi dia otak ini kayak sawah-sawah gitu, kayak kaplingan-kaplingan lah. Kayak kaplingan negara lagi dijajah, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Otak juga begitu. Jadi dia kasih angka-angka. Area Brodmann nomor berapa, 44, area penglihatan di mana, area penglihatan dibagi lagi, area pendengaran dibagi lagi. Tapi nanti misalnya ada juga yang dia bisa bicara. Tapi Mbak, bicaranya itu inappropriate dengan stimulus yang sampai ke dia. Ya, ada pernah, ini kisah nyata, seorang pastor, ya, seorang pendeta di gereja di Jerman, itu terkena, awalnya belum diketahui, ada masalah di saraf pusat di otak. Satu kali dia memberikan khutbah itu memang tiba-tiba omongannya itu berubah, maksudnya berubah itu inappropriate. Yang harusnya dia menceritakan tentang hal-hal yang sifatnya kebajikan, kok berubah ngomongnya, kok jadi seperti apa? Ya inappropriate lah untuk dengan situasi dan kondisi dan tugas yang harus dia pikul gitu. Misalnya jadi meracau gitu, jadi bercanda tapi bercandanya itu bercanda yang garing gitu, atau bercanda yang omongan-omongan yang menyinggung hal-hal yang sifatnya mungkin menurut norma sosial tidak pas seperti itu. Sampai akhirnya dia diberhentikan, dan habis itu ya dia memeriksakan diri, ya, memeriksakan diri ke bagian saraf. Ya setelah diadakan pemeriksaan ternyata memang ada masalah. Dan dia mengakui yang bisa dia ingat, dia pernah lagi main ski pada satu musim dingin, dia memang pernah terjatuh tiba-tiba. Gitu. Bukan karena dia kepleset di es atau apa, dia lagi main ski, lagi berdiri saja, tiba-tiba lemas, terus jatuh, tapi tak berapa lama ya, dia tenaganya balik lagi. Kan banyak orang-orang stroke juga begitu.
Karena memang salah satu dari fase stroke itu nggak langsung complete stroke, tapi ada yang disebut transient atau sementara iskemik. Iskemik berarti gangguan oksigenasi dan gangguan darah ya. Kekurangan berarti kan attack. Attack itu serangan. TIA. Dia sebenarnya sebentar aja. Dia sangka baik. Banyak kayak gitu, awalnya lemas tiba-tiba atau kesemutan tiba-tiba. Diistirahatkan, diurut-urut ya kan, diinjak-injak ataupun kadang dibunyi-bunyiin krak-krek. Habis itu dia diam sebentar, setengah hari, setengah malam, atau berapa hari, atau seminggu, 2 minggu, tiba-tiba baik gitu. Sebetulnya nggak baik, proses kerusakannya tetap jalan di otak itu tadi. Cumanya lagi otak berusaha mencari kolateral lain. Jadi kalau misalnya kita kayak jalanan di Jakarta lah, plat kita genap, harinya hari ganjil, tentu kan kita cari jalan lain supaya nggak kena razia kan begitu. Nah jalan itu disebut kolateral. Sama, kalau memang yang terkena itu bukan area-area yang sangat vital atau ada waktu dan cukup resources sumber daya, maka bagian daripada otak itu atau peredaran darah di otak juga akan berusaha mencari kolateral. Pembuluh darahnya akan tak satu jalan ke Roma kata dia kan. Walaupun kalau jalan ke Mekah ya cuma satu, nunggu ONH kan gitu, atau Haji Puroda kan gitu. Di sini terhambat. Jadi kalau memang cukup massa dan cukup energi ya, dari mitokondrianya masih bagus, faktor risiko tadi tekanan darah, kolesterol, gula apa semua terkontrol, itu baik selama ini gaya hidup, dia punya waktu dan dia punya cukup kemampuan untuk membuat kolateral yang lain. Jadi sementara itu lagi dalam masalah, dia berusaha membackup dari tempat yang lain. Makanya tadi saya bilang IC, integrated circuit. Jadi tapi sebetulnya kerusakan di situ masih ada, dan itu kalau tidak ditangani maka kerusakannya akan bertambah sampai nanti mekanisme kolateral atau mencari jalan lain itu tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan daripada bagian otak dengan fungsi tertentu, ya jatuh juga ke arah manifestasi daripada stroke atau complete stroke. Nah itu jadi sebetulnya Anda itu ya kalau udah 40 tahun ke atas ya, apalagi 50 atau 60 tahun ke atas, maka hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan itu, misalnya mendadak bicara pelo atau tidak bisa bicara, atau kadang-kadang salah bicara, jadi maksudnya lali apa namanya, kayak keserimpet lidah gitu kali ya, kalau di pergaulan di sehari-hari kita bilang kita sering keserimpet lidah. Nah kita sendiri dulunya nggak pernah gitu, dulunya kita ahli pidato, orator gitu, tiba-tiba sekarang keserimpet lidah. Kalau bahasa Medannya terasakan ada, terkatakan tidak. Nah, ini tentu kita harus cek juga diri kita, ada nggak selama ini tekanan darah tinggi, ada nggak selama ini masalah gula darah, ada nggak selama ini masalah daripada lemak darah, ada nggak selama ini masalah tidur, masalah emosional, masalah penggunaan obat tidur, obat antidepresi. Jangan salah, karena orang-orang yang misalnya nyeri kronis, salah satu ya, atau nyeri kronis itu atau nyeri kanker, itu kan juga harus ditambahkan obat-obat yang berasal dari bagian psikofarmakologi gitu kan, seperti obat antidepresi, obat tidur, hipnotik sedatif untuk penenang seperti itu. Nah tentu dalam jangka panjang juga bukan tidak ada interaksinya kepada sistem saraf pusat. Ada juga mendadak lemas separuh tubuh, mendadak kesemutan separuh tubuh atau sekitar mulut, mendadak hilang keseimbangan. Ayo, ini hati-hati nih. Kalau sering jatuh, sering kesandung, hati-hati. Kadang-kadang kaki kiri lewat, kaki kanan nyangkut. Sering nggak ada yang begitu? Padahal kita udah tahu ketinggiannya udah diukur gitu. Biar udah puluhan tahun kita melewati situ. Tapi baru akhir-akhir ini aja kok sering nyangkut. Atau itu tadi mau pakai sendal aja sekarang sering, apalagi sendal jepit ya, sering tak masuk begitu. Macam dulu lah Sri Mulatnya kan. Mau nunjuk ke hidung, larinya ke mata. Tapi itu nyata memang ada seperti itu. Atau mengalami nyeri kepala yang hebat, ya apalagi disertai mual muntah dan sering pula gitu. Hati-hati, itu bisa berpengaruh kepada gangguan pembuluh darah otak. Penglihatan kabur, gelap, sering penglihatan itu kalau bahasa sehari-harinya itu banyak yang membilangkan tiba-tiba, kalau orang Medan bilang kabus, Mbak.
Kadang-kadang dia nggak, kok tiba-tiba jadi ini gitu. Saya rasa paham lah kalau orang yang pernah merasa ataupun orang yang tahu itu kalimat-kalimat kan tiap orang kan beda. Tapi maksud dia tiba-tiba pandangan itu kabur atau gelap atau naik hitam seperti itu. Karena ingat ya, otak sama jantung juga ada hubungan. Ya, otak sama jantung juga ada hubungan. Juga kadang-kadang penyumbatan di otak itu berasal daripada emboli atau trombus, clot ya, yang lepas dari pembuluh darah dari jantung, dia ikut ke sirkulasi naik ke atas. Maksud arti kan kita hendak membebaskan daripada sumbatan jantung, tapi kadang-kadang ada bagian-bagian daripada jebolan dari blood clot itu yang kemudian masuk ke peredaran darah. Tak lama kemudian ya timbul gangguan pembuluh darah otak, manifestasi klinis gangguan pembuluh darah otak. Padahal dianya mungkin tadinya nggak ada kenapa-kenapa gitu. Nah, ternyata memang salah satu penyebabnya ada trombus atau emboli yang berasal dari jantung gitu masuk. Lalu ya itu tadi susah berpikir tiba-tiba, sekarang gampang pelupa gitu. Dulu hafal 30 juz, sekarang 30 baris pun tak hafal tiba-tiba seperti itu. Itu bisa. Walaupun motorik masih oke-oke semua. Lalu kalau Anda mungkin mendadak hilang pendengaran itu atau sering vertigo, berdenging gitu, itu juga harus hati-hati. Salah satu manifestasi mau stroke juga begitu. Atau mulut terasa, kalau mulut ini tentu kalau yang ada di bagian muka kita, tentu seringkali yang aware itu bukan kita, tapi orang di luar diri kita. Gitu. Cuman kadang-kadang ya kita juga misalnya lagi minum gitu kan, lagi minum yang tadinya bisa nelen, jadi tapi kadang dia juga nggak sadar juga, ya kadang cucunya ketawa gitu. Kenapa? Karena keluar begitu kan air gitu, nggak bisa tertutup gitu dengan simetris. Nah semua ini adalah hal-hal yang harusnya itu diwaspadai, apalagi kalau memang tadi saya bilang ada masalah di pembuluh darah dan jantung selama ini, ada masalah di gula darah, ya, ada masalah di pernapasan juga karena pernapasan dan jantung itu berhubungan kardiorespirasi. Karena gangguan jantung itu selain sebagai penyebab stroke, ya juga itu berhubungan dengan gangguan nanti respirasi, karena misalnya contoh gagal jantung kiri itu akan kena juga ke pernapasan. Nah, otomatis kan darah doang kalau beredar, kalau nggak ada oksigennya juga nggak guna kan. Jantung dan paru-paru itu kan berfungsinya itu saling dia melengkapi, jantung menyediakan darah bersihnya, paru-paru menyediakan oksigennya. Nah kalau ngidar doang nggak bawa bantuan, ya nggak akan dipedulikan orang juga kan. Nah inilah, jadi hal-hal seperti ini itu harus juga diperhatikan. Lalu juga yang di luar daripada otak, misalnya fungsi hati, fungsi liver, atau fungsi ginjal, ini juga bisa berurusan nanti dengan stroke. Ya, kenapa? Karena keadaan ginjal itu berhubungan nanti dengan keadaan tekanan darah. Jadi tekanan darah bukan cuma dari jantung, hadirin sekalian, juga ada hubungannya dengan suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh ginjal yang namanya renin, angiotensinogen, angiotensin. Angio ada pembuluh darah, tensinnya tekanan. Renin, ren itu ginjal. Ada hubungannya jantung ginjal. Makanya itu ada salah satu pemeriksaan yang sebetulnya saya selalu menasihatkan pasien-pasien itu paling tidak setahun 2 kali Anda periksalah begitu ke laboratorium, misalnya apalagi kalau memang Anda punya faktor risiko yang seperti tadi, kegemukan dan segala macamnya, darah tinggi, kurang olahraga, stres tinggi ya kan, hidup yang penuh dengan persaingan begitu kan, siapa cepat dia dapat, lambat dapat ya, hidupnya bisa jadi ini kan, bingung, susah. Paling tidak setahun 2 kali itu memang ada satu pemeriksaan yang disebut NT-proBNP ya. Ini huruf besar semua, huruf N, huruf T, habis itu pro, BNP, B, huruf N, huruf P, itu singkatan sih ya. Nah NT itu natriuretik, jadi ada hubungannya nanti dengan unsur ion natrium, seperti BNP itu B brain gitu kan. Nanti hubungannya itu NT-proBNP itu secara singkatnya nanti adalah salah satu faktor peramal untuk terjadinya masalah-masalah di kardiovaskular. Nah karena tadi memang kardiovaskular itu ada hubungannya ke atas, yaitu kota, ada hubungannya juga ke ginjal, maka tentu masalah nanti daripada sistem kardiovaskular tetap akan kena ke ginjal. Jadi ingat, kalau Anda tuh punya masalah di stroke atau sebelum stroke ada masalah di jantung,
Anda harus ingat bahwasanya dia tak sendiri. Jantung itu kalau dia bermasalah, ginjal pun akan bermasalah. Ginjal kalau bermasalah, jantung akan bermasalah. Ya, jantung bermasalah, ginjal bermasalah, otak akan bermasalah. Nah, otak kalau sudah terkena stroke, gangguan peredaran darah otak, maka jantung dan ginjal itu juga pasti akan bermasalah. Banyak kan daripada orang stroke yang gampang sekali terjadi bendungan-bendungan atau kongesti di peredaran darah di perifer atau yang jaraknya jauh-jauh dari jantung, katakanlah seperti kaki, tangan, bahkan nanti bisa seluruh badan, mukanya jadi gemuk, seperti itu. Nah, tentu ini kita tidak harapkan. Nah, sebetulnya ingat, ini semua faktor-faktor ini dapat dicegah dan biaya pencegahannya hampir tak ada. Yang jadi masalah mau apa tidak dan konsisten apa tidak kita. Karena apa? Karena ingat-ingat sajalah, semalas-malasnya kita untuk mengenali faktor-faktor ini, akan jauh lagi lebih malas. Kita realistis saja. Di kehidupan sekarang, ya, di mana ukhuwah itu sangat-sangat, ukhuwah di lingkungan keluarga aja sangat-sangat kurang banyaknya, termasuk di lingkungan rumah tangga kaum muslimin. Kalau udah kena stroke, akan lebih susah lagi kita untuk mengharapkan pertolongan orang mengurus kita. Saya berusaha memakai kata-kata yang memang berlaku aja di masyarakat, ya, berdasarkan pengamatan sosiologis langsung di lapangan. Kalau Anda malas untuk menjaga diri daripada faktor-faktor yang dapat harusnya kalau dicegah tadi bisa tidak jadi sampai stroke, ya, yang tadi kita sebutkan faktor-faktor populer yang memang sehari-hari, maka ingat-ingat sajalah supaya nanti ada semangat, ada gairah. Kalau udah stroke, ya, mulai dari istri atau suami malas itu merawat. Apalagi kalau Anda dikasih umurnya setelah stroke masih lama pula, masih 15 tahun lagi. Oh, bukan meriah. Nah, apalagi kalau kisarannya cuma anak, apalagi anak sudah punya pasangan hidup, udahlah, palingnya Sabtu Minggu aja Anda dijenguk. Sementara kan Anda sendiri yang merasakan nanti, payah bergerak, mau apa-apa susah, mau buang air susah, apalagi mau istilahnya berwudu, mau toharoh, istinja, lebih susah lagi. Nah, sebetulnya ini tidak perlu terjadi kalau kita aware terhadap faktor gejala yang mana sebetulnya tanpa biaya itu bisa dicegah sehingga stroke tidak terjadi. Mungkin itu dulu, Mbak. Masya Allah. Jadi sulit mengingat sesuatu, kemudian diajak ngomong nggak nyambung, Betul. kemudian juga pelupa. Ternyata bagian dari gangguan ini, ya. Oke dok, boleh kita langsung ke pertanyaan? Oh, oke, kalau memang sudah ada, silahkan. Iya, ini dari Ibu Ayu. Dok, apakah penyakit stroke bisa disembuhkan? Berapa lama penyembuhannya? Ibu saya sudah kena stroke 8 bulan dan sampai saat ini masih belum sembuh. Iya. Iya, ibu ya, berarti kan perempuan. Ya, ibunya Ibu Ayu ini kan kena stroke sudah 8 bulan. Pertanyaannya bisa disembuhkan apa tidak? Ibu Ayu, barangkali sedikit saya terangkan apa yang terjadi kalau ini kemungkinan kan yang banyak itu kan stroke itu penyumbatan yang menuning, karena kalau perdarahan jarang yang panjang juga kan begitu, biasanya cepat the ending of the story-nya cepat kan begitu. Seringnya kan penyumbatan. Mudah-mudahan saya tak salah memahami bahwasanya yang dimaksud oleh Ibu Ayu keadaan ibunya stroke ini adalah stroke karena stroke iskemik atau penyumbatan. Nah, itu ada yang harus kita ketahui hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pada saat sesuatu bagian otak itu mengalami yang namanya iskemik, maka paling tidak ada 3 area terbentuk. Area pertama adalah area yang mengalami kematian. Ya. Kenapa, Kak? The core point, area intinya itu mati. Karena memang tadi saya bilang, dia udah berusaha bertahan hidup, cengap-cengap, dengan supply yang terbatas. Sehingga ketika nanti udah supply itu memang sama sekali tak bisa lagi, dia pun mati. Nah, area itu disebut area nekrosis. Area otak itu. Itu nggak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Itu mati. Di sekeliling area yang nekrosis itu area yang mati, ada area yang berusaha bertahan hidup. Jadi antara hidup dan mati, ya, namanya disebut area penumbra. Nah, ini area yang mau kita selamatkan, ini area yang penumbra.
supaya dia tidak ikut-ikutan menjadi seperti area yang tadi core di tengah tadi, yaitu area nekrosis, keburu mati. Nah, area penumbra ini dia tersiksa. Kenapa? Karena gangguan peredaran darah, gangguan oksigen, lalu dia juga berbagai macam faktor peradangan ngumpul di situ, lalu dia juga gangguan pH, derajat keasaman di situ, ada juga gangguan di situ numpuk radikal bebas. Ini yang mau kita selamatkan. Dan itu dibutuhkan waktu yang cepat. Golden periodnya itu kalau stroke iskemik 3 sampai 6 jam. Masalahnya apalagi di Jakarta, Jabodetabek, kecil kemungkinannya bisa menerobos macet dalam tempo 3 sampai 6 jam. Kadang-kadang kan kalau apalagi kita di Indonesia suruh nunggu dulu kan, semua anak ngumpul dulu ya. Satu ada di Sulawesi, satu di Medan, satu di Surabaya. Padahal memang kalau udah ngumpul semua, apakah stroke-nya jadi baik? Ya enggak gitu kan. Tentunya jadinya makin terlambat. Area penumbra tadi yang harusnya masih bisa diselamatkan, ini ikut-ikut menjadi area yang mati. Akhirnya menjadi lebih luas kerusakan di otak itu. Yang ketiga ada namanya daerah yang dia tidak termasuk area 1 yaitu yang mati. Dia juga tidak termasuk area yang terdampak yaitu area 2 penumbra. Dia sebetulnya mungkin jauh, tapi dia ikut-ikutan kaget. Disebut area diaskisis. Dia ikut-ikutan kaget. Jadi dia ada gangguan fungsi juga, cuman dia tidak berkepanjangan. Dia balik setelah dia bisa setelah rasa kagetnya hilang gitu lah ya, dia balik lagi normal menjalankan fungsi yang ditetapkan Tuhan waktu dia diciptakan bagian otak itu gitu. Nah, kalau ini udah 8 bulan, tentu kan golden period itu sudah lewat. Ya kan? Karena golden period hanya 3 sampai 6 jam, ini 8 bulan. Pertanyaan saya kepada Bu Ayu, kita harus mundur ke belakang kalau begitu. Ini ibunya ada nggak apa tadi faktor-faktor yang saya bilang tadi? Ada hipertensi, ada penyakit jantung, ada kencing manis, atau kebiasaan dulu, kegemukan barangkali, atau ada masalah mungkin di kadar lemak, kolesterol, LDL itu ya kolesterol jahat, trigliserida ya, lemak darah, minyak darah gitu ya. Sebetulnya nggak cocok sih dibilang minyak, tapi ya, supaya hanya sekedar mendekatkan paham saya dengan masyarakat. Sebetulnya itu lipid profile semuanya. Ada kolesterol total, HDL, kolesterol baik, LDL, sama trigliserida. Lalu kalau penderita diabetes, HbA1c per 3 bulan, itu wajib diperiksa, dia harus di bawah 7. Kalau nggak tidak terjadi regenerasi. Lalu yang juga Ibu Ayu harus jawab, keluhan pasca stroke yang diderita oleh sang ibu yang 8 bulan ini apa? Apakah keluhannya keluhan motorik? Keluhan motorik pun nanti terbagi 2, ada yang namanya flaksid, ada yang namanya spastik. Spastik itu yang kaku tuh, pernah nggak ngeliat? Ada yang kalau kaki nanti begini aja nih. Tapi ada juga yang flaksid. Flaksid itu sama sekali tak ada tenaga, keplek. Kalau bahasa di sini keplek. Yang mana kan seperti itu? Atau gangguan motoriknya minimal, tapi gangguan yang lain, misalnya gangguan pembicaraan, atau gangguan emosional, atau gangguan kecerdasan. Nah ini harus diteliti. Nah ini yang seringkali memang pasiennya itu harus kita jumpa gitu. Kita periksa, kita keluarga dan pasien itu tripartit itu harus sama-sama untuk memahami apa yang masalah daripada orang stroke ini, karena tak semuanya gangguan daripada motorik. Tapi marilah kita ambil contoh yang sering, karena masyarakat kita sering nggak, paling nampaknya itu karena itu kelihatan dari luar. Marilah misalnya gangguan motorik. Ya, gangguan motorik ini kalau kita udah 8 bulan ya, maka yang harus kita lakukan itu adalah 2 hal. Yang pertama, kita harus mencegah daripada area yang terdampak, yaitu alat gerak tadi, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan, atau jangan-jangan dua-duanya kan, kalau stroke-nya udah lebih dari sekali, kadang-kadang dua-duanya belum bisa. Supaya jangan sampai mengecil itu alat gerak, mengecil sebelah. Karena tentu kalau mengecil, berarti sudah banyak jaringan yang mati. Seperti itu. Nah kalau sudah mengecil, ya tak bisa lagi diperbaiki. Kita hanya berusaha mempertahankan jaringan yang belum mengecil. Maka kalau 8 bulan harusnya belum mengecil. Kalau memang betul-betul juga orangnya punya apa ya, punya daya juang gitu ya, daya semangat yang tinggi untuk berubah, dia pasti akan berusaha untuk latihan mandiri seperti itu. Jadi supaya nggak mengecil, itu yang ke satu. Yang kedua yang kita cegah, yang pertama supaya jangan mengecil, yang kedua adalah
kita jangan sampai dia nanti terjadi ini apa namanya kontraktur. Kalau ini motorik ya, ini kita cerita contohnya motorik karena Bu Ayu nggak bilang keluhan utama daripada yang stroke apa manifestasinya. Kontraktur itu adalah memendek dan terjadi perubahan posisi anatomi. Contoh misalnya yang kita bisa lihat aja lah sekarang waktu telanjang di lingkungan masyarakat awam. Nanti misalnya ada yang jatuh gitu. Kenapa? Karena ada salah satu yang memendek, ada salah satu yang sistem daripada tubuh. Kalau ada salah satu yang sangat menarik, pasti mesti ada salah satu yang ditarik. Yang ditarik itu kan biasanya pasti yang lemah gitu. Nah, ini yang berusaha kita tidak sampai ke situ gitu. Nah kalau memang keluhannya motorik, misalnya ini hanya sebagai contoh karena Bu Ayu tadi nggak bilang keluhan utama ibunya apa. Kalau seandainya motorik, maka tentu yang akan kita lakukan adalah menstimulasi daripada regenerasi sel-sel yang belum mati tadi, yang belum mati tapi juga dia tidak terdampak oleh penumbra si diaskisis tadi sekitarnya ini, supaya dia apa? Supaya dia menumbuhkan kembali sulur-sulur sarafnya atau peredaran darahnya, karena ada yang namanya neuroplastisitas, untuk sedikit banyaknya mulai memikul beban yang ditinggalkan posisi kerjaannya oleh yang rusak. Nah itu bisa dilakukan. Misalnya dengan penggunaan teknologi laser seperti itu jadi laser itu nanti berada di dalam suatu jarum khusus, ya diadakan perlukaan di area yang mau ditembak. Perlukaannya hanya 6 mm bukan 6 cm. 6 mm itu ya lebih halus daripada jarum jahit. Nanti dimasukkan jarum itu yang ada fiber optik lasernya. Nah dia langsung nanti dihidupkan laser itu, langsung dia menstimulasi tembakan-tembakan foton itu ya ke dalam area yang terdampak itu tadi, yang kalau dia flaksit yang lemah ya berarti area yang lemah. Kalau dia yang spastik yang kaku ya berarti pada area yang kaku. Seperti itu dia Bu Ayu. Baik, terima kasih untuk Ibu Lili Siregar. Topik hari ini luar biasa, memotivasi para lansia yang mau jelang senja, apalagi agar waspada. Iya, begitu juga untuk teman-teman yang lain yang menyimak melalui YouTube. Terima kasih sementara lewat YouTube dulu. Oh ya, perlu saya informasikan kalau Anda mau telepon ke nomor WA bisa loh. 08111999 itu bisa langsung telepon ya. Oke Dok, ke pertanyaan berikutnya dari Opung. Oh iya silakan. Oh Mbak Opung mana ini? Saya ingin tanya, sudah berapa kali ibu saya merasakan tangan sebelah kanannya tiba-tiba lemas, nggak bisa diangkat, bahkan kadang-kadang menjatuhkan benda yang sedang dipegang. Ini penyakit apa ya Dok? Berbahaya nggak sih? Apakah ini tanda-tanda stroke juga? Iya. Oh lo dopung dong. Mahal kita dong. Nah, jadi begini Pung, itu belum tentu stroke. Ya apalagi Opung cuma ngomongnya cuma tangan. Saraf kejepit di leher pun bisa itu begitu lama-lama. Banyak yang begitu. Lebih banyak lagi karena kalau stroke ini karena dia berurusan dengan peredaran darah sistemik ya. Sistemik itu kalau udah mau pemilu kan kata-kata sistemik itu kan balik lagi kita ingatkan. Sistemik itu kan lebih menyeluruh gitu. Ya enggak regional. Maka tadi itu apa tangan aja atau the half of the body gitu kan. Kaki juga begitu. Lalu tadi saya udah bilang gitu, apakah memang sebelumnya ada masalah misalnya di hipertensi, di diabetes mellitus atau gangguan lemak darah gitu. Nah itu tetap harus dikenali gitu, itu harus dikenali. Tapi yang paling utama begini, cobalah dicek itu leher ya. Kalau dia hanya mau melihat tulang, itu cukup dengan ronsen X-ray, X-ray cervical ya. 2 posisi atau 3 posisi gitu kan. Tapi kalau dia mau melihat yang lengkap, yaitu jaringan yang keras tulang, lalu apalagi ada peredaran darah, ada saraf, ada tendon, ada ligamentum, ada lemak gitu ya. Maka MRI adalah gold standarnya. Karena takutnya begini, masalahnya ternyata bukan di otak, tapi masalahnya di cervical. Sering terjadi ya gangguan
apa misalnya kita pakai bahasa awamnya saraf kejepit lah di leher, itu ada nyeri merambat. Awalnya nyeri merambat, awalnya biarkan lama-lama dia pegang gayung tiba-tiba jatuh. Dia lagi ada tamu, ya kan, lagi margondang begitu, tamu lagi mengapakan kopi, saya kan tiba-tiba jatuh. Iya. Nah, seperti itu. Jadi belum tentu stroke, karena stroke itu murni masalahnya di otak. Jadi kalau di CT scan MRI masalahnya cuma di otak, tangannya nggak kenapa-napa, kaki nggak kenapa-napa. Tapi kalau dia saraf kejepit, misalnya kalau dari leher dia ke alat gerak atas, kalau saraf kejepitnya di punggung bawah dia ke alat gerak bawah. Nah itu kita pasti akan menemukan suatu masalah di tulang belakangnya. Itu dia, Pung. Baik. Ini ada pertanyaan dan terkait dari yang dibahas sekarang dari Rahman. Selamat siang, Dok. Yang Tante saya menderita stroke, susah nelen makanan dan minuman. Makanan apa yang bisa saya berikan untuk tante ya, Dok? Saya prihatin nih. Nggak bisa nelen, Dok. iya, itu disebut disfagia. Bahkan kalau nggak bisa nelen sama sekali disebut afagia. Itu karena pada saat kejadian stroke itu refleks menelan itu juga dipengaruhi oleh saraf dari otak. Dari otak itu paling tidak itu ada 12 pasang, bukan 12 biji, 12 pasang saraf otak, nervus cranialis. Dari 12 itu memang ada yang dia ke saluran cerna, ada dia yang ke penciuman, ada yang ke penglihatan, ada ke pendengaran. Makanya di mana dia kena, ya bisa aja alat indera itu tadi yang 5 ya. Entah kalau kita punya indera ke-6 kan gitu. Alat indera yang 5 itu semua bisa kena. Tergantung daripada saraf yang kena, yang keluar dari otak tadi. Masalah menelan. Saya masih ingat ya, itu dulu beberapa tahun yang lalu, udah agak lama, sebelum negara api menyerang sama nih. Ya kita bersama Rasil kan sering ya, dulu sejumat sekali ada program kan di salah satu rumah sakit di Bogor Selatan. Itu ada memang yang salah satu pasien pasca stroke motoriknya nggak kenapa-napa, tapi itu dia tadi susah menelan sama artikulasi penyebutan kata-kata itu yang susah gitu. Tapi yang lain-lainnya oke aja, dia masih bisa bawa truk, orang memang supir truk gitu kan. Nah itu biasanya yang akan kita lakukan adalah ada area-area yang untuk refleks menelan itu sarafnya di sekitar sini ya, di bawah di atas jakun dan di cervical belakang ya, yang biasanya itu akan kita laser, Pak, untuk merangsang itu. Di samping kita beri, nanti lasernya dia pakai frekuensi, jadi sama seperti gelombang listrik ya, tapi ini bukan gelombang listrik, ini gelombang cahaya, dan bukan seperti yang di sinar di fisioterapi dari luar, bukan, karena dia pakai jarum khusus ya, yang nanti itu dimasukkan ke salah satu target itu, dan nanti dia akan menembakkan paket-paket foton. Memang nggak ada kan bahasa fisika yang penting paket-paket foton dengan kuanta tertentu ya, kita setel nanti frekuensinya. Itu ada memang yang untuk afasia atau ya, kalau afasia memang nggak bisa. Kalau masih disfasia berarti dia masih ada yang bisa lewat itu menelan, tapi ada lagi yang tidak bisa lewat gitu loh. Nah medis itu belum 100%, masih ada yang bisa diselamatkan. Nah, nanti di situ kita setel dia untuk merangsang refleks menelannya. Seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu yang saya masih ingat di waktu zaman kita sering setiap hari Jumat program Marasil, alhamdulillah banyak yang mengalami disfasia dan disfagia. Disfagia itu masalah nelan, masih bisa nelan tapi nggak sempurna. Kalau A kan berarti sama sekali tidak. Kalau ini masih bisa nelan, sebagian nyangkut, sebagian masuk. Sama yang dysarthria. Dysarthria itu artikulasi bahasanya, terutama misalnya kayak ular melingkar di atas pagar Pak Umar gitu, seperti itu. Nah itu alhamdulillah banyak yang ketolong, dan dulu sempat didokumentasikan juga oleh Rasil, dan sempat dulu ada dokumentasinya disiarkan. Ya itu bisa, yaitu daerah-daerah di bawah dagu ini biasanya yang akan kita tembak dengan laser seperti itu. Dok, ini Pak Abdel bersama keluarga lagi sedih dan pusing mikirin ayahnya
yang Nah, sekarang ini sedang dirawat di ICU karena stroke. Pertanyaannya, kira-kira berapa persen ya ayah saya bisa sembuh, Dok, kalau sudah dirawat di ruang ICU? Mohon jawabannya. ya, kalau kesembuhan tuh Pak, itu dokter tak tahu itu Pak. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin menurut Pak Abdel berapa persen kemungkinan sembuh itu maksudnya hidup atau tidak hidup, maka itu wewenang Allah Ta'ala itu. Cuman kan yang harus Pak Abdel beritahukan ke saya, ya mungkin nanti Mbak Nunung juga akan membacakan lagi alamat sama apa ya nomor call Iya. center. Mana karena informasinya mungkin saya kecepatan atau sayanya yang lupa begitu atas pertanyaan daripada saudara-saudara kita. Ya masuk ICU pertama yang harus diketahui kan tingkat kesadaran kan begitu. Ada namanya skala koma Glasgow, SKG atau GCS, Glasgow koma score. Nah biasanya itu selalu Pak, pada orang-orang yang tidak sadar, itu wajib itu kita para dokter untuk menilainya. GCS itu terdiri dari sekurang-kurangnya 3 komponen dasar yang harus dinilai. Ya, kesadaran, habis itu verbal, ya, habis itu apa namanya motorik. Nah, seperti itu. Nah itu semua ada skornya Pak. Bapak pun zaman sekarang udah ada gadget. Kalau Bapak ketik di Google skala koma Glasgow udah di bahasa Indonesia kan buat orang-orang ini nggak lagi bahasa Inggris seperti dulu zaman saya kuliah. Nah itu tentunya ada skor-skornya. Dan dari skor-skor itu kalau nanti disumasi ditambahkan itu ada penjelasannya, ada ramalannya bagaimananya. Yang kedua yang saya tidak dapatkan informasi kan dia stroke-nya stroke apa? Ya, apakah struknya struk pecah pembuluh darah atau struk penyumbatan? Yang kedua-dua ini area otak yang terkena di mana? Saya harus lihat baca CT scan-nya. Ya baca CT scan-nya di alat ini kan begitu kurang-kurang. Baca CT scan-nya di sini kan gitu. MRI-nya itu kan mesti diletakkan di lampu seperti ini. Area otaknya yang terkena seperti apa? Tapi pondasi dasarnya untuk kita meramalkan ke depan daripada tingkat katakanlah orang ini tidak sadar misalnya begitu kan. Ya itu tadi skala koma Glasgow. Di situ yang harus dinilai. Nah itu nilai nggak bisa dari jauh gini Pak, apalagi di terawat. Dia memang harus bedside, harus di samping daripada si pasien. Nah itu dia Pak apa ini Pak Rahman ya, atau Pak apa ini. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ini ada pertanyaan terkait saya menyimak dari tadi yang dokter maksud 2 kali setahun diperiksa itu apanya ya Dok? Terus satu lagi, apakah hari ini terima pasien? Alamatnya di mana? Jauh di Solo. Oke Dok, silakan dijawab. Ya nanti bisa itu dibilangkan Mbak Nuning lagi alamat sama nomor HP. Siapa tahu memang ada pula saudaranya di sini kan, bisa dia nanti datang. Nah ini yang 2 kali setahun itu adalah sebetulnya paling minimal ya Pak atau Ibu, siapa ini Pak atau Bu? Paling minimalnya kita periksa adalah hal-hal yang berhubungan dengan kardiovaskuler ya. Sebetulnya kalau di luar negeri itu memang disuruh juga itu rutin paling tidak setahun 2 kali itu ada pemeriksaan yang disebut USG color Doppler. Anda tahunya USG cuma di perut doang kan, atau kalau yang di jantung namanya echo gitu, USG juga itu USG jantung. Ya, tapi sebetulnya alat USG yang sama itu apalagi yang sekarang yang udah modern 4 dimensi, 5 dimensi segala macam. Itu ada setelannya, ada probe-nya untuk melihat peredaran pembuluh darah di otak, baik yang tadi saya bilang dari karotis yang berdenyut yang kalau di film-film Dracula digigitnya di leher, ataupun yang dari belakang ya, dari belakang. Nah itu bisa nanti sedikit banyaknya itu sangat menolong sekali di dalam menjaga atau memprediksi itu. Ya kalau untuk pemeriksaan yang tadi saya bilang laboratoriumnya itu adalah salah satu pemeriksaan untuk meramalkan daripada gangguan kardioserebrovaskular. Ya, walaupun itu spesifiknya dulunya awal keluar itu adalah untuk meramalkan akan terjadinya gagal jantung. Apalagi gagal jantung yang apalagi kardiak event atau kejadian jantung yang sifatnya mendadak. Jadi makanya nggak ada yang mendadak, sebetulnya tubuh udah ngasih warning, cuman kitanya aja memang yang kalau bahasa Al-Qur'annya ghaflah, lalai begitu, atau gurur, tertipu kan begitu. Nah itu ada namanya pemeriksaan NT-proBNP.
Ya, itu dari darah itu diambil sedikit. Seingat saya, mudah-mudahan saya tak salah, tak lupa, itu juga nggak memerlukan puasa. Ya kalau pemeriksaan yang lain Anda sudah tahu, kalau gula ada kadar gula, ada HbA1c yang per 3 bulan sekali, ada pemeriksaan lipid profile, ya, kolesterol, LDL, trigliserida. Tapi sekarang pun sudah banyak gitu. Jangan Anda hanya terpaku sama penderita apa namanya cek-cek rutin gitu, karena seringkali di pemeriksaan rutin dia belum terjadi apa-apa, tapi di lebih hulu dari situ. Jadi kalau itu sebetulnya udah hilir, lebih hulu dari situ itu sudah ada masalah. Ya misalnya sekarang sudah ada pemeriksaan eh, apa namanya C reaktif protein, ya untuk habis itu untuk apa namanya pemeriksaan radikal-radikal bebas. Nah ini sebetulnya sebelum terjadi semua hal-hal yang nggak enak untuk dijalani, bahkan untuk dibacakan, untuk diperdengarkan aja ke orang nggak enak kan. Ini masalah semua yang lagi kita bicarakan. Padahal kita hidup di Indonesia udah penuh masalah. Nah sebetulnya kan ini sesuatu yang nggak enak. Nah yang mana bisa dicegah kalau kita pergi ke hulu. Nah sekarang sudah banyak pemeriksaan itu yang sampai di tingkatan hulu. Jadi kalau udah terjadi stroke ya, saya lihat di sini, oh di CT scan, di MRI ya tentu udah ada kerusakan otak. Ya udah ada area yang mati. Tapi sebetulnya kan sebelum terjadi ya penampakan di CT scan MRI ini, itu di hulu jauh bertahun-tahun, itu sebetulnya sudah ada peningkatan radikal bebas, sudah nanti ada gangguan pH darah, sudah ada nanti apa namanya pemeriksaan tadi NT-proBNP-nya sudah tinggi kadarnya seperti itu. Itu semuanya sekarang ada, Mbak, panel-panelnya. Dan udah relatif udah nggak mahal-mahal lagi. Kenapa? Karena udah jadi umum, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan negara-negara yang kalau kita anggap ekonominya di bawah Indonesia, mungkin seperti sepintas ya kita lihat seperti India, Pakistan, Bangladesh, Afrika. Ini kan sepintas resourcesnya apa di bawah Indonesia gitu. Tapi pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih ke hulu begini, itu juga sudah sanggup banyak dijangkau oleh pada masyarakat bukan hanya menengah ke atas tapi juga menengah ke bawah. Itu dia, Mbak. Oke, ada pertanyaan yang terakhir, Dok, untuk Ya. bisa menjaga diri dari stroke dan lain-lainnya yang kita khawatirkan ini, makanan apa yang harus diupayakan kemudian dihindari agar terhindar dari stroke? Dari Ibu Femi, ini yang terakhir. Nah, biasanya kan kita di akhir zaman ya, apalagi kaum muslimin maunya kan yang instan, iya kan? Kalau bisa ya kan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga kan begitu ya. Tahu tuh siapa yang mengedarkan itu di medsos-medsos, begitu. Nah, yang jadi masalah, it's not going to happen like that gitu. Fala tahamal aqobah kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Balad. Maka apakah jalan yang mendaki itu? Kenapa tak mau dijalankan jalan yang mendaki itu? Tak begitu sistem kehidupan yang diciptakan Tuhan. Mau ini berlaku pada orang yang beriman pada Quran ataupun pada yang tidak beriman, mau apapun agama yang di KTP, sistem yang dibuat Allah Ta'ala, mau dia diterima ataupun ditolak oleh manusia, itu tetap sama. Ya, bahwasanya mulai dari proses kelahirannya udah susah manusia. Jadi jangan pernah yang instan-instan itu dipikirkan. Ingin sehat instan. It's not going to happen like that. Begitu juga kalau udah sakit pengen sehatnya instan. It's not going to happen to like that. Jadi yang saya selalu berikan nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada kawan-kawan, pasien, saudara, lingkungan, komunitas ataupun di mana tempat saya memberikan kuliah begitu adalah dua hal saja. Yang pertama, coba latihan, ya namanya latihan itu dia nggak bisa sehari selesai. Coba latihan, dimulai dari yang mudah sederhana, bernapas, makan dan minumlah dengan keadaan sadar. Paham? Bernafas, makan dan minumlah dalam keadaan sadar. Yaitu misalnya untuk bernafas atau untuk makan, untuk minum, itu bernafas dulu. Kita pernah nggak sih menyadari pada saat kita menarik nafas, mengeluarkan nafas, menarik nafas, mengeluarkan nafas? Enggak kan? Kalau udah bernafas saja nggak kita sadari, apalagi untuk urusan makan, apa yang masuk ke mulut,
itu urusan minum. Sebetulnya itu sudah sebelum ditanyakan oleh manusia sudah dibilang sama Allah Ta'ala, ya, wala tusrifu, yang penting jangan berlebih-lebihan. Bagaimana kita bisa tahu jangan berlebih-lebihan kalau disadari? Ini yang jadi masalah. Sistem Dajjal hari ini di segala bidang, di segala lini memang didesain agar manusia itu tidak lagi conscious, tidak lagi sadar. Sadar itu adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Qurannya itu sering dipakai apa? Sudur. Bukankah kami ciptakan telinga, kami ciptakan pendengaran, kami ciptakan penglihatan. Yang terakhir Tuhan pakai suka apa? Kata-kata sudur, fisudur. Itulah nanti jadi bahasa Indonesia. Woi sadar, woi sadar. Apa itu sudur? Consciousness. Masalahnya itu. Segala macam sistem yang diciptakan ini di luar daripada sistem ilahiyah atau berusaha melawan sistem ilahiyah, diciptakan supaya manusia tidak sadar, tidak sudurnya tidak aktif. Kenapa? Karena kalau aktif, maka dia akan menyadari fitrahnya. Dia akan bisa melihat ke dalam diri dia akan segala macam yang telah diciptakan dan bagaimana yang telah diciptakan itu berjalan. Seperti itu. Lawan daripada sadar adalah lalai. Maka ketika kita gagal untuk mengaktifkan sudur kita, ya sudur, ya sudah. Jangankan cuma stroke, segala macam lah masuk. Serangan jantung, jantung koroner, diabetes, sampai amputasi kaki. Habis itu sekarang lagi kanker, ada dua hal ya, kanker sama gangguan fertilitas. Berapa banyak pasangan muda yang datang mengadu ke saya, everything okay, semuanya okay, tapi tak bisa. Biasanya saya langsung interogasi aja macam gaya reskrim. Dulu waktu pacaran atau dulu waktu muda, kalau pergi ke toko-toko gitu, atau swalayan yang namanya makanan minuman itu main ambil aja lah ya. Kalau sekarang dulu masih terbatas lagi merek-merek. Sekarang apa aja dirajut jadi aja. Iya katanya. Ya udah. Nah sekarang tinggal menuainya. Kenapa? Karena memang suatu sistem itu marketing baru bisa berhasil kalau itu orang dibawa ke arah unconsciousness. Itulah sistem yang disebut sistem psikonia. Bahwasanya aku akan lalaikan mereka dari mengingat. Kan begitu kata iblis dulu. Jutaan tahun di belakang dulu menurut Al-Quran. Oke. Nah itu dia, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Bobby Faisal, SPAK MHum K, yang belakang ini FIPM, Fellowship of International Pain Management. Kalau Anda ingin tahu klinik nyeri lutut, stroke, dan tulang belakang, Dr. Bobby ada di Jalan Pratidina nomor 7, Kepuh Tahu dan Colomadu, Karanganyar, Solo. Jadi bahasan kita hari ini, stroke dapat dicegah. Mudah-mudahan menyemangati kita semua untuk benar-benar peduli dan hati-hati terhadap hari-hari kita. Nomornya kalau Anda mau catat silahkan di 08 8200 681 4426. Nggak salah ya dok ya? Oke, saya ulang. Mbak, mohon itu ada kesalahan, itu ada koreksi. Yang betul 0822. Oke, bukan 82 ya? Bukan, 0822 6527 ya. 0822 6527 7099. Ini Mbak mungkin ya. Jadi 0822 6527 7099. Iya, jadi yang akurat, yang betul ya ikhwan akhwat di 0822 6527 7099. Dr. Bobby terima kasih banyak untuk
pencerahannya pada siang hari ini, agar kita semua lebih tahu diri ya ikhwan akhwat, bagaimana menjaga diri dari gangguan stroke yang semua ingin kita hindari. Mudah-mudahan apa yang kita simak membuat kita memilih tindakan atau makanan atau apapun juga yang jauh lebih membantu. Terima kasih Dr. Bobby. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.